Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Levi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita amati perumpamaan yang dikatakan Yesus kepada orang Farisi yang mencobainya, yang menanyakan tentang siapakah sesamaku manusia, Yesus tidak langsung menjawabnya, tetapi dengan secara halus mau mengkritisi karakter imam dan orang Levi, yang notabene orang-orang ini adalah orang Farisi yang munafik, yang walaupun kerjanya sehari-hari mengajar di bait Allah dan ahli dalam hukum Taurat dan terpandang di muka umum, namun perbuatannya tidak melaksanakan kasih, hanya omong kosong.
Yesus mau mengangkat harkat orang Samaria, karena menurut orang Yahudi, orang Samaria adalah orang rendahan, orang yang sangat dilecehkan, orang yang dianggap tidak berguna. Orang Samaria dianggap orang Yahudi adalah anak haram. Akan tetapi justru orang Samaria yang melakukan perbuatan kasih dengan membantu orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Saudara-saudari, ada kebiasaan kalau kita menerima undangan, kita wajib rasanya untuk menghadiri dengan harapan jika kita mengundang banyak orang yang datang untuk menghadiri undangan kita. Itulah sebabnya sedikit orang hadir dalam dua lingkungan, di rumah orang yang jarang atau tidak pernah hadir dalam dua lingkungan. Saudara-saudari terkasih, mari kita tanya diri kita, bagaimana kita mencintai orang lain atau keluarga? Dalam berkeluarga, kita harus terlebih dahulu mencintai diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa mencintai diri kita, baru kita bisa mencintai keluarga. Kalau tidak bisa mencintai keluarga, kita pasti juga tidak bisa mencintai diri sendiri. Ada seorang bapak yang hidupnya setiap hari harus mabuk-mabukan baru bisa tidur. Setiap malam sebelum makan sudah pergi ke kedai tua. Setiap malam selalu bertengkar dengan istrinya karena selalu pulang larut malam. Anak-anaknya pun ketakutan pertengkaran si bapak dengan si ibu. Setelah sekian lama, akhirnya si bapak jatuh sakit. Dan setelah diperiksa dokter, ternyata si bapak kena sakit usus. Dokter memvonis dia bahwa dia terkena kanker usus. Ususnya bocor karena pengaruh alkohol, sehingga si bapak terpaksa dikeluarkan dari pekerjaan dan menjadi beban keluarga. Dengan ilustrasi yang singkat ini, kita mendapat pelajaran bahwa si bapak tersebut tidak mencintai dirinya dan juga tidak mencintai keluarganya. Saudara-saudari terkasih, sebenarnya banyak orang susah yang perlu kita bantu. Banyak kita tidak kenal yang perlu bantuan kita. Kita tidak mendapat balasan dari Tuhan jika kita hanya menolong yang kita kenal. Kita tidak mendapat balasan jika kita menolong dan mengharapkan balasan kebaikan yang kita perbuat. Kita jangan hanya menolong orang yang kita kenal, karena Injil Lukas pada bab 6 ayat 33 berkata, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Yesus mau menekankan kepada kita agar kita berbuat baik kepada sesama tanpa pamrih, tanpa pilih bulu, tanpa mengenal suku, ras, dan agama. Yesus bisa memakai siapa saja pun untuk pelaku kasih. Sejahat apapun kita dan sehina apapun kita, kita tidak perlu malu dan takut untuk menjadi pelaku kasih. Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa bukan karena kita orang benar, orang hebat, orang kaya,
orang pintar bisa menebukan kebaikan kepada sesama. Kita semua akan mendapatkan hidup kekal jika kita mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Amin.